Oke, kita lanjutkan untuk sesi terakhir ya. Oke, jadi tadi kita sudah membahas mengenai stres panas ya, terhadap suhu panas, temperatur tinggi. Nah, lalu bagaimana dengan cold stress, stres terhadap temperatur yang rendah, ya. Bahkan sampai di bawah titik beku gitu misalnya. Nah, jadi biasanya stres terhadap suhu dingin itu terjadi ketika temperatur itu cukup rendah untuk menghambat pertumbuhan, tapi tidak cukup untuk membentuk es, gitu, ya. Nah, jadi itu titik kritisnya untuk cold stress. Nah, jika sampai terbentuk es, nah ini ada lagi yaitu disebut dengan frost injury. Jadi sudah luka karena memang pembekuan seperti itu, ya. Nah, jadi untuk misalnya apa namanya, stres terhadap suhu rendah ini bisa mengakibatkan saat perlambatan pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhannya tentunya lebih lambat, kemudian dekolorasi. Jadi misalnya ini klorofil, klorofilnya berkurang, kemudian terjadi kerusakan di daun. Nah, jika stres dinginnya itu terjadi di akar, nah itu juga akan mengakibatkan daun juga akan nanti akan apa namanya itu keriput, melipat ya, keriput seperti itu, wrinkle ya. Nah, kemudian frost injury, ya, frost injury terjadi ketika apa namanya, titik bekunya itu ada di bawah titik beku dari air. Ya. Nah, jadi itulah yang menyebabkan frost injury. Jadi titik bekunya itu lebih rendah daripada titik beku air. Nah, tumbuhan respon apa atau secara genotipe ya, adaptasi terhadap apa namanya suhu dingin itu bermacam-macam ya. Jadi ini misalnya dilihat dari komposisi asam lemak. Seperti diketahui, asam lemak itu kan ada yang asam lemak jenuh ya, seperti palmitik, stearik misalnya. Kemudian yang non jenuh, yang tidak jenuh ya. Nah, itu kan berbeda. Jadi yang asam lemak jenuh itu di suhu ruang atau di suhu yang lumayan masih tidak terlalu dingin itu sudah membeku. Nah, tumbuhan itu caranya adalah bisa dilihat di sini, kalau di sini ya. Jadi untuk beberapa tumbuhan itu untuk adaptasi terhadap suhu dingin itu adalah dengan meningkatkan konsentrasi dari asam lemak yang tidak jenuh, unsaturated. Nah, jadi bisa dilihat di sini misalnya ya, untuk tumbuhan-tumbuhan yang sensitif terhadap dingin, misalnya bisa dilihat yang paling dramatis itu adalah perbedaan di asam lemak yang ini, misalnya linolenic. Nah, linolenic ini itu asam lemak yang tidak jenuh. Ya, kalau tidak salah itu ikatan ganda. Ikatan ganda itu ada 3 ya. Jadi kalau dilihat asam lemak itu jika ada ikatan gandanya itu antara C dengan C satunya lagi itu, ini kan 18 C-nya ini, karbonnya 18 misalnya, ini ada 16. Nah, bisa dilihat. Jadi misalnya 16 nol itu artinya C-nya itu ada 16 rantainya asam lemaknya, tapi tidak ada ikatan ganda. Ini misalnya C18 ada 2 ikatan ganda. Ini C-nya 18, karbonnya ada 3 ikatan ganda. Nah, ikatan ganda inilah yang unsaturated, tidak jenuh ya. Nah, karena tidak jenuh, jadi yang 3 ini linolenic lebih artinya lebih memerlukan temperatur yang lebih rendah untuk bisa jadi beku. Ya. Karena ada 3 ini ikatan gandanya, unsaturated. Nah, karena ininya lebih banyak, jadi
selnya itu tidak cepat beku, kan? Karena ada ini linolenic ini misalnya. Jadi dengan linolenic yang lebih tinggi, suhu yang lebih rendah itu tidak menyebabkan itu membeku selnya karena ada asam lemak tidak jenuhnya lebih tinggi. Jadi bisa lihat di sini rasio unsaturated terhadap saturatednya ini, jika dilihat ini yang resisten, spesies yang resisten terhadap dingin itu lebih tinggi rasionya. Jadi unsaturated per saturatednya lebih tinggi dibandingkan dengan yang sensitif terhadap dingin. Nah, itu salah satu mekanisme adaptasinya. Nah, kemudian frost injury. Frost injury biasanya ini karena memang suhunya dingin sekali ya, jadi di bawah titik beku air. Jadi bisa terlihat seperti ini ya. Jika misalnya di negara 4 musim, benar-benar terjadi dekolorasi ya, rusak ini ya, kemudian ini seperti ini juga rusak daunnya seperti ini. Memang injury, luka ya. Jadi misalnya ada yang freezing-nya itu lambat, slow ya, di minus 20 misalnya. Nah, itu biasanya ini akan membentuk kristal-kristalnya cukup besar kalau pendinginannya itu lambat. Nah, seperti ini ya, ini selnya itu kan ada yang, jadi nanti selnya itu ada banyak yang terdesak-desak seperti itu ya, dari pipi, karena di sini ada terjadi kristal-kristal yang cukup besar, kristal esnya. Nah, ini apa yang terjadi biasanya sel mengalami dehidrasi dan deformasi. Ini seperti ini ya, deformasi karena ada partikel-partikel besar di sini di antara sel-selnya itu. Nah, di sini dehidrasi karena potensi kimia, chemical potensial itu di luar itu lebih tinggi. Nah, sehingga air banyak keluar, sehingga dehidrasi. Akibatnya apa? Drip loss istilahnya ya, jadi drip loss. Nah, kemudian masih sini ya minus 20 ya, masih di rentang minus 20. Nah, ini dehidrasinya parsial karena partikel-partikel esnya itu lebih kecil. Kemudian selnya more or less tidak terlalu banyak berubah seperti itu ya. Jadi kerusakannya itu sedikit ya ini. Nah, ini seperti ini ada mekanisme tertentu memang pertumbuhan untuk bisa mengatasi seperti ini ya untuk tumbuhan tertentu. Untuk fast freezing, jangan freezingnya cepat, misalnya sampai minus 80, maksimal minus 80 ya, jadi misalnya minus 20 sampai minus 30, minus 40 seperti itu. Itu freezingnya cepat, nah ini biasanya kalau freezingnya cepat dan suhunya sangat dingin itu nanti partikel itu lebih kecil, nucleation-nya itu, asnya itu. Sehingga bisa masuk ke dalam sel, nembus ke dalam sel. Nah, karena menembus ke dalam sel ini bisa melukai sel karena kristal-kristal itu tajam ya. Kristal-kristal tajam sehingga membuat bocor sel, puncture. Nah, kemudian ada juga yang kegesek, shearing ya, ada yang crack, pecah. Jadi nanti ini memang selnya ini bisa rusak gitu, bisa pecah, bisa pecah ya, bisa rusak. Sehingga nanti terjadi texture loss gitu. Seperti ini. Ya, seperti inilah ya. Ini kan sudah parah seperti ini. Nah, itu jika dilihat sebenarnya frost injury itu orang dulunya mengira gitu, jadi bahwa jika di suhu yang sangat dingin ekstrim memang ya, misalnya di dekat kutub ya, dekat kutub di Siberia, di misalnya daerah-daerah seperti itu kan bisa sangat ekstrim sekali. Tapi diamati juga sebenarnya di daerah-daerah tertentu yang sebenarnya tidak terjadi es, tapi bisa terjadi es gitu. Ya. Nah, itu orang mengamati ternyata ditemukan oleh ini salah satunya Stephen Lindau namanya, itu peneliti dulu itu mahasiswa di California sana, itu melihat kenapa ya gitu, misalnya kok tanaman-tanaman tertentu kok bisa ada es di daunnya seperti dan melukai tanamannya. Padahal sebenarnya suhunya tidak terlalu dingin sekali sih gitu ya. Nah, dia menemukan ternyata seperti di sini ya, ini ada spesies bakteri namanya, salah satunya Pseudomonas syringae ya. Pseudomonas syringae ini ternyata ada spesies-spesies yang mempunyai protein yang disebut dengan
ice nucleation active, INA+. Ini disebut ice plus bacteria. Jadi bakteri ini membentuk protein, ya, proteinnya ini nanti akan membuat proses nukleasi es itu lebih cepat, lebih mudah di suhu yang tidak terlalu dingin. Ya. Jadi ini proteinnya menempel di membrannya. Nah, kemudian karena membran ini sebagai fungsinya proteinnya ini yang menempel di membran bakterinya ini sebagai pusat dari nukleasi esnya, kristal esnya itu gitu. Nah, sehingga dengan demikian kristalnya itu bisa terbentuk di suhu yang lebih hangat. Jadi di suhu yang sebetulnya es itu tidak terbentuk, tapi tetap bisa terbentuk. Seperti ini ya. Ini ada bakteri-bakterinya di sini menumpuk. Ini kristal-kristal esnya terbentuk seperti ini ya. Gitu. Nah, ini contohnya. Seperti ini contohnya. Ini suhunya mungkin sebenarnya dingin juga, tapi sebenarnya tidak cukup dingin untuk membentuk es, tapi terbentuk es. Seperti dilihat di sini, oh banyak terbentuk ya gitu. Ada es di sini. Dayaknya itu kenapa dibentuknya di daun gitu? Karena di daunnya ini memang hidup bakteri-bakteri ini, Pseudomonas, Erwinia, Xanthomonas. Itu memang banyak epifit dia banyak hidup di daun seperti ini. Nah, kebetulan ada galur-galur tertentu yang menghasilkan protein ice nucleation active tadi, INA itu ya. Nah, ini sebenarnya strategi bakteri untuk supaya tanamannya itu luka karena es tadi sehingga dia bisa jadi patogen seperti ini ya. Ini disebut leaf blight, disebut seperti ini leaf blight. Jadi bisa disebabkan kadang-kadang oleh yaitu bakteri patogen yang bisa membentuk es tadi. Nah, ini ya, jadi tadi, nah ini kan terbentuk es nih, kemudian terbentuk es ini sehingga terjadi luka di daun sehingga bisa patogen itu bisa masuk. Nah ini, jadi protein-proteinnya ini nanti akan membentuk kristal es itu dibantu oleh nukleasinya itu dibantu oleh protein-protein ini. Nah, tadi kan ada yang galur liar, yaitu galur liarnya itu si Pseudomonas ini mempunyai INA plus tadi, ice nucleation active tadi, protein tadi ya, sehingga menyebabkan frost injury. Nah, kemudian di tahun 80-an itu, tahun 86 kalau tidak salah itu, yang tadi yang si Stephen Lindau dan lain-lain kawan-kawan, itu merekayasa bakterinya ini sehingga bakteri ini tidak menghasilkan lagi protein tadi. Jadi dia tidak membentuk ice, jadi dia ice minus, disebut ice minus bakteria. Nah, ini tidak menyebabkan frost damage karena tidak membentuk ice crystal. Nah, ini dulu dipakai untuk biokontrol bakteri-bakteri yang membentuk es tadi. Jadi ini disemprotkan nih bakteri Pseudomonas tadi yang ice minus tadi, yang proteinnya sudah dibuang, si gen untuk pembentukan proteinnya dibuang, sehingga dia kompetisi dengan yang wild type tadi yang membentuk es, sehingga bisa mengendalikan frost injury-nya tadi. Nah, jadi untuk pembekuan ini ternyata orang mengira bahwa pembekuan itu ya cuma fisika aja, kimia, tapi ternyata memang ada biologi juga gitu ya, bakteri juga terlibat dalam hal untuk frost injury, misalnya kasus frost injury tadi. Oke. Nah, bagaimana dengan tanaman-tanaman berkayu terhadap temperatur rendah? Tanaman berkayu ini kompleks ya, mekanismenya bisa berbeda-beda, tapi biasanya secara umum ketika misalnya mendekati musim dingin, tanaman berkayu ini ya pertumbuhannya jadi melambat atau berhenti ya, sehingga pemakaian air di tumbuhannya itu bisa di-preserve, bisa dihemat begitu. Nah, jadi pemakaian airnya itu bisa disilem itu bisa berkurang. Nah, beberapa jaringan di tanaman berkayu ini ada yang disebut dengan supercooling. Nah, di mana supercooling ini adalah justru jaringannya itu jadi semakin lebih dingin dibandingkan dengan titik beku dari air untuk membentukkan es. Ya, jadi justru jaringannya itu sendiri yang
mendinginkan dirinya sendiri, lebih dingin sehingga tidak membentuk es, ya. Karena air itu ada titik tertentu di mana dia justru dengan lebih dingin, anomali air itu tidak membentuk es, ya. Nah, ada juga chain reaction, jadi reaksi berulang yang ber, apa, ber, berulang itu yang flash freezing. Jadi flash freezing itu cepat, jadi freezing yang cepat. Ya. Nah, ini jadi berulang-ulang dengan menurunkan suhunya itu sehingga panas latennya itu bisa keluar sehingga si air itu tidak membentuk es juga seperti itu. Nah, sehingga pada proses-proses inilah sehingga menyebabkan bahwa suhu di dalam batang tanaman berkayu itu biasanya lebih tinggi daripada lingkungannya gitu. Ya, jadi intinya untuk mencegah bagaimana tidak terjadinya terutama pembentukan es seperti itu. Ya. Ya, karena kalau terjadi es kan seperti proses metabolisme, enzim dan lain-lain kan perlu es yang atau perlu air yang memang berbentuk air gitu. Kalau sudah jadi es, ya enzimnya itu kan tidak bisa bergerak kemana-mana ya, gitu. Pergerakannya sangat terbatas sehingga proses metabolisme terhenti. Oke, saya kira itu saja untuk materi ini untuk stres abiotik ya. Dan nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai stres biotik. Ya. Baik, sampai di sini saja. Ya, sampai jumpa kembali. Selamat pagi.